Apakah Lesti layak untuk dipenjara? Dengarkan ini. Ya, jadi kalau di dalam di dalam dunia pertunjukan musik itu kan sebenarnya ada dua hal itu yang sering digaungkan belakangan ini. Yang pertama terkait dengan mechanical right dan satu lagi performance right. Hak untuk hak mekanik gitu, hak mekanik dan hak mempertunjukkan gitu. Nah, kalau mechanical right itu adalah hak untuk bagaimana seseorang mereproduksi secara teknis atau mendistribusikan sebuah lagu. Nah, kalau untuk performance right adalah bagaimana kita menampilkan atau memperdengarkan lagu tersebut dengan membawakan ulang. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan Lesti Kejora ini apa yang dituntut oleh Yoni Dores kepada Lesti Kejora. Kalau kita berbicara bahwa yang dituntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya, upload ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, yang menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat dituntut. Kondisinya adalah begini, Lesti Kejora membawakan lagu tersebut di dalam sebuah acara, yang mana acara-acara tersebut juga tentunya ada penyelenggara. Harusnya penyelenggara lah yang melaksanakan kewajibannya kepada si pencipta. Di sana ada sebuah kalau kita bicara performance right, maka hak untuk mempertunjukkan ini kepada halayak ramai. Yang dipertunjukkan adalah si Lesti Kejora itu sendiri, karena Lesti Kejora diundang oleh si penyelenggara, datang ke sebuah acara, dia menyanyikan lagu tersebut. Nah, kalau seandainya sampai di-upload di YouTube, kita harus lihat YouTube tersebut, akun tersebut punya siapa? Siapa yang mendapatkan nilai ekonomis dari uploadan atau unggahan video tersebut gitu. Ini kan sebenarnya menjadi dilematis begitu. Kadang-kadang yang buat gua agak menggelitik gitu adalah banyak pencipta yang tidak sadar diri gitu ya. Pencipta lagu yang tidak sadar diri. Dia ingin menuntut haknya dia, tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, tidak memahami bagaimana struktur atau konstruksi hukum itu sendiri begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa Yoni Dores hari ini dia menuntut Lesti Kejora dengan mengungkapkan bahwa Lesti Kejora kalau nggak ada lagu itu nggak akan naik. Loh, justru orang mau mengundang Lesti Kejora karena itu Lesti Kejora. Coba kalau yang diundang itu misalnya kita katakan siapa gitu di luaran sana, apakah ada yang mau nonton? Apakah lagu itu akan naik? Enggak, belum tentu juga begitu. Namanya mempertunjukkan harus yang terbaik. Dalam sebuah seni pertunjukan, kita harus lihat di sana itu bukan cuma hanya suara, di sana bukan cuma hanya lagu, bukan hanya siapa yang menciptakan lagu tersebut, lagu itu melodinya seperti apa, bukan. Di dalam satu pertunjukan itu full package. Penyanyinya siapa, tampang penyanyinya bagaimana, penampilan penyanyinya seperti apa, dari mulai dia berpakaiannya seperti apa, make up-nya seperti apa, sampai dia membawa lagunya, mau dia aransemen ulang, apakah nanti dia membawa dengan improvisasi dia sendiri, dengan ciri khasnya dia sendiri, itu satu paket di dalam satu pertunjukan begitu. Kalau menurut gua itu salah alamat. Menurut gua dengan Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora itu jelas-jelas sudah salah alamat. Harusnya Yoni Dores, kalau dia memang mau menuntut, dia cek siapa sih penyelenggara acara tersebut. Ya dia tinggal laporkan si penyelenggara acara, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, kan artinya dia menyanyikan sebuah lagu. Gini ya, pada prinsipnya, gua sering diundang ke kondangan, gua sering diundang oleh teman-teman rekan-rekan, dan gua di atas panggung sering menyanyikan lagu-lagu dangdut, apalagi ini lagu dangdut. Lagu dangdut itu adalah lagunya rakyat Indonesia, lagu rakyat. Janganlah dibuat lagu rakyat ini sebegitu eksklusifnya. Lagu rakyat ini dibuat seakan-akan begitu jelimet, membuat akhirnya banyak orang takut. Padahal lagu dangdut ini adalah lagu, kalau gua sering sampaikan kepada teman-teman, lagu dangdut adalah lagu pemersatu bangsa begitu.
Ketika kita nyanyikan satu lagu dangdut itu akan membuat orang merasa terhibur, lagu tersebut akan dikenal orang, akhirnya semua orang akan bahagia di situ, merasa nyaman dengan keadaannya, sejenak melupakan permasalahan pribadinya, mungkin dia punya tagihan, dia punya hutang, kan begitu ya. Sejenak akan lupa ketika mendengarkan lagu dangdut. Nah, sekarang persoalannya adalah lagu dangdut tersebut dipermasalahkan ketika itu dibawakan. Nah, kalau semua orang dipermasalahkan karena lagu dangdut tersebut dibawa, ya lagu dangdut tersebut akan jadi fosil di kemudian hari, akan menjadi sesuatu hal yang tidak akan diperdengarkan lagi. Siapa yang mau bawa lagu itu lagi? Hari ini Lesti Kejora kena, besok siapa yang kena? Kita kan nggak paham. Nah, maka saya gue ingin sampaikan kepada Yoni Dores, sebaiknya untuk hentikan pelaporan polisi tersebut, ya. Jangan mendengarkan hasutan kiri kanan, jangan mendengarkan masukan-masukan yang justru akan menyesatkan Anda di kemudian hari. Karena gini loh, pada prinsipnya ketika Anda sudah menyerahkan lagu tersebut kepada publik gitu ya, maka Anda harus siap lagu tersebut untuk menjadi konsumsi publik, baik diperdengarkan atau dinyanyikan ulang. Baik itu dinyanyikan di dalam lingkup privat, di dalam rumah, di kamar mandi, atau dimanapun itu. Tapi setidaknya Anda juga harus paham bahwa lagu tersebut bisa jadi suatu saat nanti akan dinyanyikan orang di ruang publik, begitu. Maka harus ada kesiapan. Itulah yang disebut dengan karya. Kita paham bahwa setiap karya yang keluar itu ada nilai secara ekonomis, ada value-nya gitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau value tersebut tidak diperjelas ketika awal pertama kali, tidak siap untuk dipublikasi, tidak siap untuk lagu tersebut dibawakan untuk orang lain. Saran saya jangan buat lagu. Buat lukisan aja, buat lukisan, taruh di pampang. Jadi lukisan itu yang mahal kan gitu, physically-nya yang mahal. Sementara lagu ini siapa yang bisa menahan orang untuk tidak menyanyikan? Maka gue selalu menyarankan gitu ya, gue punya ide gitu. Untuk para pencipta, ketika dia menyerahkan lagu tersebut kepada siapapun gitu ya, ke publisher atau kemana gitu ya, harusnya dibuat sebuah kontrak dengan jangka waktu. Jadi bukan berapa kali lagu tersebut dinyanyikan, bukan dibayar per berapa kali dia menyanyikan lagu, tetapi misalnya lagu tersebut ketika dipublishing maka dibayar setahunnya sekian nilainya. Setelah dibayar selama 1 tahun sekian, maka itu selama 1 tahun itu mau dibawa lagunya dimanapun, mau dinyanyikan dimanapun, itu sudah include. Nah, terkadang banyak pencipta lagu ini tidak agak lucu cara berpikirnya. Dia menganggap bahwa orang tidak akan naik ketika tidak menyanyikan lagu itu. Padahal orang-orang saat ini, masyarakat itu melihat full package-nya, bukan hanya melihat lagunya, tapi dia lihat fisiknya, dia lihat siapa yang menyanyikan lagu itu. Lesti Kejora hari ini nggak bawakan lagu itu pun, dia ribut-ribut aja mungkin. Dia buat konten dengan siapa, Rizky Bilar aja juga rame, banyak yang nonton. Itu menjadi nilai komersil. Kok sekarang malah seakan-akan dibuat bahwa Lesti Kejora tidak akan naik karena lagu itu. Ini kan menjadi kekonyolan yang harusnya dipikirkan oleh Yoni Dores. Saya tantang, besok Yoni Dores buat lagu itu, direkam ulang, yang nyanyikan Yoni Dores sendiri. Coba, saya mau tahu, ada nggak yang mengundang Yoni Dores untuk di acara-acara nikahan atau mungkin acara dangdutan kampung deh. Saya mau lihat, ada nggak yang mau undang Yoni Dores. Nah, itu poinnya. Kita semua menghargai hak cipta. Penghargaan itu selalu dicantumkan di dalam CG. Ketika lagu tersebut dinyanyikan, kalau itu di digital platform, di televisi, atau dimanapun itu, selalu dituliskan pencipta itu siapa. Itu adalah bentuk penghargaan yang menurut gua tidak menghilangkan peran pencipta di dalam sebuah lagu. Nah, kalau kita bicara hak ekonomis terhadap seseorang tersebut, harusnya dia juga paham bahwa hak ekonomis tersebut bukan ditagihkan kepada si orang yang menyanyikan lagu tersebut. Kita lihat siapa yang mengundang orang tersebut. Kalau yang mengundang orang tersebut adalah misalnya televisi, ya silakan tuntut di televisinya. Silakan Anda minta kepada televisinya. Kalau memang itu ditayangkan di YouTube, silakan Anda lihat akun ini punya siapa. Lalu Anda minta orang yang memilih pemilik daripada akun tersebut untuk membagikan AdSense atau nilai daripada akun unggahan tersebut, begitu. Itu kan sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Yoni Dores melakukan sebuah proteksi terhadap karyanya itu sendiri? Harus ada proteksi. Kenapa dia tidak lagu tersebut diunggah ke dalam YouTube?
dinyanyikan oleh dirinya sendiri, lalu ketika lagu tersebut sudah diunggah, dibuat hak cipta, lalu dia sampaikan kepada pihak YouTube, jika ada pihak lain yang menyanyikan lagu tersebut, maka secara otomatis akan split AdSense. Itu kan terjadi saat ini. Coba sekarang kita dari lagu kita, dari YouTube kita misalnya menayangkan lagu-lagu orang yang saat ini punya lagu yang cukup terkenal lah gitu ya. Lalu kita bawakan, itu akan otomatis secara hak cipta akan men-split AdSense yang didapatkan oleh akun YouTube itu gitu. Maka gua berpikir untuk persoalan antara Yoni Dores dan Lesti Kejora ini, laporan dari Yoni Dores ke Lesti ini adalah sebuah laporan yang justru hanya menjadi sebuah kekonyolan, lucu gitu kita ngelihatnya gitu. Ada dua hal, kita nggak bisa menduga-duga, tetapi ada dua hal memang yang jalur yang bisa ditempuh gitu. Yang pertama adalah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, itu bisa dilakukan gugatan secara keperdataan melalui pengadilan negeri setempat gitu ya. Karena di sana ia menuntut hak, menuntut nilai ekonomis ketika dia menciptakan sebuah lagu. Tetapi terkadang kita harus lihat, ada juga memang satu bentuk langkah pelaporan polisi karena diduga adanya sebuah tindak pidana di dalam penggunaan hak cipta tersebut. Nah, pertanyaannya, penggunaan hak cipta tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum apa tidak? Apakah dia melakukan penyanyian membawakan lagu tersebut ini dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak? Kalau memang dia diberikan ruang oleh si penyelenggara acara, lalu YouTube tersebut juga memang milik orang lain, maka itu tidak bisa dipidana. Dari mana jalannya? Nah, sekarang persoalan kembali, apakah Yoni Dores melindungi lagunya dengan mendaftarkan ke DJKI atau HKI gitu, hak kekayaan intelektual? Apakah dia melakukan itu? Kalau dia melakukan itu, mungkin dia bisa menempuh jalur pidana, tapi bukan Lesti Kejora yang dilaporkan. Justru yang bisa dilaporkan adalah YouTube, akun YouTube yang memang mengunggah video tersebut gitu, bukan Lesti Kejoranya. Ini kan menjadi persoalan. Maka saya ingin sampaikan kepada Yoni Dores, jangan terima hasutan. Kadang-kadang orang-orang ini kan suka memberikan masukan, hasutan kepada kepada orang lain tanpa memikirkan dampak daripada perbuatan itu sendiri begitu. Nah, sekarang Yoni Dores sudah kadung masuk ke dalam lingkaran persoalan tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kan jadi bingung sendiri. Nanti Yoni Dores yang akan menyesal. Itu sih poinnya. Sebenarnya kan di dalam undang-undang itu sudah jelas mengatur hak dan kewajiban para pencipta karya, mulai dari pencipta lagu hingga yang membawakan lagu tersebut. Sekarang bagaimana implementasinya dan bagaimana interpretasi seseorang terhadap undang-undang itu sendiri. Maka kalau belum ada kejelasan atau masih abu-abu begitu ya, harusnya ada dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut. Bagaimana undang-undang tersebut itu bisa diimplementasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana undang-undang tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan makna frasa yang tertuang di dalam undang-undang itu sendiri begitu. Maka harus dilakukan uji material. Kalau tidak dilakukan uji material, siapa yang tahu makna daripada undang-undang hak cipta itu gitu. Nah, memang kita paham bahwa ketika kita menciptakan sebuah lagu, melekat hak eksklusif di dalam dirinya. Hak ekonomis juga melekat di dalam diri sang pencipta. Akan tetapi, kita harus paham bahwa di dalam undang-undang belum mengatur secara spesifik kemana harus ditagih. Kalau kita mengacu kepada lembaga musik kolektif yang sekarang ada gitu ya, seperti LMK gitu ya, itu juga belum maksimal. Dan kita juga mengkhawatirkan LMK juga tidak begitu serius dalam melaksanakan itu gitu loh. Siapa yang percaya dengan LMK sepenuhnya? Nah, ini yang menjadi persoalan baru kan. Maka menurut saya perlu adanya sebuah uji material di Mahkamah Konstitusi nantinya bagaimana pola implementasi daripada undang-undang hak cipta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selama undang-undang hak cipta belum dilakukan uji material, belum ada kejelasan terhadap frasa-frasa yang tertuang di dalam undang-undang tersebut, maka gue punya saran, setiap orang yang membuat lagu lalu diserahkan kepada penyanyi, harusnya dibuat perjanjian yang jelas untuk menjadi undang-undang yang mengikat di antara kedua belah pihak. Contoh, gue misalnya ciptakan satu lagu, gue serahkan ke penyanyi, katakan A gitu ya. Setelah gue buat lagu, di sana gue tuangkan
lagu tersebut dapat digunakan oleh si orang tersebut, si X tersebut atau si A tersebut begitu ya, selama 1 tahun bebas. Mau dia gunakan kemana saja, mau dia nyanyikan, mau dia publishing, mau dia apapun itu, selama 1 tahun bebas misalnya, dengan nilai ekonomi sekian. Itu diperbolehkan. Dan bisa juga dituangkan melibatkan publishing. Dari publishing juga dilibatkan. Siapa yang membayar? Misalnya publishing yang membayar. Oke, lagu tersebut akan dinyanyikan selama 1 tahun dengan nilai 300 juta. Bayar 300 juta. Ya sudah, itu lagu mau dibawakan ke kondangan kayak, mau di acara pagelaran kayak, mau di acara konser kayak, mau di kamar mandi kayak, itu udah urusan daripada si penyanyi begitu. Cuman kan terkadang hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada kejelasan. Kalau tidak ada kejelasan, apa yang mau dituntut? Ini kan jadi persoalan kan. Inilah yang saat ini menjadi kekisruhan karena adanya kekosongan hukum di sana. Tidak jelas, masih sumir. Maka perlu dilakukan uji material di Mahkamah Konstitusi begitu. Memang sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya harusnya mengikuti proses hukum yang ada begitu. Itulah makanya Lesti sudah benar dia menunjuk kuasa hukum, lalu kuasa hukumnya menyampaikan kepada publik bahwa menghormati proses hukum dan menunggu bagaimana proses hukum sampai adanya kejelasan. Ya menurut saya itu sudah baik, itu sudah sebagaimana mestinya begitu. Lalu kita berharap apa? Kita mau berharap Lesti bereaksi berlebihan untuk persoalan ini? Kan nggak mungkin juga begitu. Kalau gua jadi Lesti juga gua akan lakukan hal yang serupa. Bahkan kalau gua akan jauh lebih parah mungkin menanggapi persoalan ini. Mungkin kalau gua ketika ada lagu ada pihak lain yang menuntut gua untuk urusan lagu itu yang salah alamat begitu ya, tuntutannya juga salah alamat, mungkin akan gua candain, mungkin akan gua kata-katain juga gitu di publik. Ini kan yang sebenarnya harus dipahami oleh pihak sebelah sana, pihaknya Yoni gitu. Maka bersyukurlah dengan keadaan yang saat ini ada, duduk bareng. Itu adalah solusi untuk segala sesuatu. Jangan dikit-dikit dibawa ke ranah hukum. Apalagi cuma urusan lagu, hak cipta yang menurut gua hal itu bisa dibicarakan. Lesti bukan orang yang istilahnya rese kok. Lesti selama ini tidak pernah buat masalah kok. Lesti juga menurut saya adalah orang yang baik. Kenapa sih harus kita mempersoalkan urusan hak cipta ini? Seakan-akan ada kesan di sini dari pihak sana mungkin ingin memanfaatkan nama besarnya Lesti untuk kepentingan pribadi, kepentingan yang lain. Ini dugaan gua ya. Nah, ini yang perlu sama-sama kita lihat, masyarakat juga bisa melihat itu gitu. Kepada Lesti menurut saya menurut gua jangan khawatir karena saat ini terjadi kekosongan hukum terhadap undang-undang itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan itu secara hukum menurut saya, bahkan menurut praktisi lain yang mungkin saya tahu itu adalah salah alamat begitu ya. Jadi jangan pernah khawatir, kalau memang ada kendala, saya siap untuk istilahnya kita dukung Lesti, kita bela Lesti. Jangan sampai hal-hal tersebut akan menjadi presiden buruk di dalam dunia hak cipta, apalagi permusikan di Indonesia.